3, 2, 1, 0. Oke, hai, apa kabar kalian semua? Pet Movie mendoakan semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Pet Movie akan melanjutkan sebuah film Donghua yang berjudul Great Dr. Miss Nine bagian part 3. Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung saja ke alur filmnya. Setelah Nona Jiu menyembuhkan Yun Xiao, ia pun bergegas pergi dari tempat itu. Setelah Nona Jiu pergi, Dr. Zhao langsung meminta maaf kepada Yun Xiao. Pelayan Yun Xiao sedikit kesal kepada Dr. Zhao yang hampir membunuh Yun Xiao. Di sini Dr. Zhao ingin Nona Jiu menjadi muridnya. Yun Xiao pun kaget mendengar perkataan Dr. Zhao. Dan Yun Xiao mengatakan, kau menerimanya sebagai muridmu. Dengan keterampilan medis Nona Jiu, tak ada yang bisa kau ajarkan kepadanya. Dr. Zhao pun kesal kepada Yun Xiao. Di sini Yun Xiao langsung menyuruh pelayannya untuk membelikan sebuah bahan obat untuk membuat pil penghangat jantung. Tetapi di sini Dr. Zhao merencanakan sesuatu dan menyuruh seseorang untuk memperhatikan obat apa yang pelayan Yun Xiao mau beli. Pelayan itu langsung bergegas pergi, berpindah ke tempat Nona Jiu. Di sini Nona Jiu mendapati Maoyu sudah tak berada di rumahnya. Dan Nona Jiu mengatakan kepada Xiao, kalau Maoyu pergi kita juga bisa lebih tenang. Setelah itu Nona Jiu menyuruh pelayannya untuk menyiapkan air panas untuk ia mandi. Setelah itu sambil menunggu, Nona Jiu pun berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan menggunakan cairan giok pemurni supaya bisa membuka meridian di tubuhnya. Kemudian Nona Jiu pun berkultivasi kembali di sebuah air panas yang pelayan Nona Jiu telah siapkan. Setelah Nona Jiu berkultivasi, tak lama kemudian datanglah Nona Jun Qiankan dengan membawa anak buahnya dan sedikit meremehkan Nona Jiu. Tetapi Nona Jiu tak gentar melihat mereka semua dan langsung memberikan pelajaran kepada Nona Jun Qiankan. Pelayan Nona Jun Qiankan marah melihat tuannya telah terluka. Dan mereka langsung menyerang Nona Jiu. Tetapi Xiao langsung menyerang mereka. Setelah menyerang mereka, Xiao langsung pergi ke Nona Jiu. Nona Jiu langsung mengatakan, kerja bagus. Pelayan Nona Jun Qiankan kesal dan langsung menyerang Nona Jiu. Tetapi Nona Jiu langsung menotok pelayan itu. Pelayan itu langsung meminta tolong pada Nona Jun Qiankan untuk menolongnya. Tetapi Nona Jun Qiankan tidak mau. Dan Nona Jiu langsung menyuruh pelayannya yaitu Shushu untuk menghabisinya. Nona Jun Qiankan yang melihat semua itu langsung ketakutan. Hingga Nona Jiu langsung menyerang Nona Jun Qiankan. Hingga Nona Jiu langsung mengatakan, kau di sini karena ada dukungan Jun Leitian. Tetapi hari ini Jun Leitian tidak bisa datang untuk menolongmu. Nona Jiu langsung mencekik Nona Jun Qiankan dan mengatakan, aku awalnya tidak berencana memperhitungkan penderitaan yang aku alami sebelumnya. Tetapi kalian sendiri yang mengirimkan kematian kalian. Nona Jiu langsung menusuk Nona Jun Qiankan dengan sebuah pisau yang membuat Jun Qiankan sangat kesakitan. Setelah menusuk Nona Jun Qiankan, Nona Jiu langsung mengatakan, saat kalian menganiaya aku tidak langsung mati, tetapi butuh waktu untuk mati. Aku juga ingin kau merasakan apa yang aku alami. Setelah itu Nona Jiu langsung menyuruh pelayannya untuk melempar Nona Jun Qiankan ke depan pintu Jun Leitian. Setelah pelayan Nona Jiu membawa Nona Jun Qiankan, Nona Jiu langsung menghilangkan mayat-mayat yang sudah tergeletak di lantai. Setelah itu Xiao langsung memberikan sebuah batu roh yang ia dapat dari Nona Jun Qiankan sebelumnya. Dan Xiao langsung mengatakan, energi yang berada dalam batu ini dapat membantu master untuk berlatih. Bahwa batu roh bisa diubah menjadi kekuatan spiritual. Dan batu roh ini sangat diperlukan bagi spiritualis untuk berlatih. Dibandingkan dengan menyerap aura langit dan bumi. Dan Nona Jiu mengatakan batu roh kecil seperti ini tidak cukup bagiku untuk berlatih. Tetapi Nona Jiu tahu di mana bisa mendapatkan batu roh. Bahwa ada penambangan batu roh di luar kota Fengluo. Dan di sana juga akan ada sebuah pertemuan pelelangan batu roh. Dan bisa jual beli batu kasar yang belum ditambang. Setelah itu mereka bergegas pergi ke tempat penambangan batu roh. Berpindah ke Jun Leitian yang melihat Jun Qiankan yang sudah terluka parah.
Ia pun sangat marah dan langsung mencekik pelayan Nona Jiu. Pelayan Nona Jiu pun mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi terhadap Nona Jun Qianqian. Tak lama kemudian datanglah pelayan Jun Leitian yang menenangkan Jun Leitian yang sangat marah. Ia pun mengatakan kepada Jun Leitian bahwa Nona Jun Wan-er, yaitu kakak Nona Jun Qianqian, tidak bisa datang untuk sementara ini. Bahwa Nona Jun Wan-er menyuruh kepala pelayannya yang mengurusi keluarga kita. Di sini pelayan Jun Leitian menjelaskan kepada Jun Leitian bahwa Nona Jun Wan-er mengundang Tuan Jun Lei ke pertemuan pelelangan batu. Yang Nona Jiu ingin pergi juga ke tempat itu. Berpindah ke Nona Jiu yang sudah sampai di tempat spiritualis, yaitu tempat penambangan batu roh. Nona Jiu ingin masuk ke tempat itu, tetapi ia disuruh untuk berhenti oleh para penjaga di tempat itu karena ia dianggap sebagai pengemis. Dan Nona Jiu mengatakan kepada para penjaga, ia juga datang ke tempat ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pelelangan batu. Tak lama kemudian datanglah Nona Jun Wan-er dan Jun Lei. Terlihat di sini Nona Jun Wan-er disambut dengan baik oleh para penjaga di tempat itu. Berbeda dengan Nona Jiu yang dianggap sebagai pengemis. Singkat cerita, mereka pun dipersilakan untuk masuk di tempat itu. Yang sedari tadi para penjaga meremehkan Nona Jiu. Nona Jiu pun langsung mengeluarkan sebuah uang yang membuat penjaga itu langsung terdiam. Setelah itu Nona Jiu langsung bergegas masuk di tempat itu. Setelah sampai di dalam tempat spiritualis, yaitu pertambangan batu roh, Nona Jiu langsung melihat-lihat di tempat itu. Tak lama kemudian ada seorang penjual di tempat itu yang langsung menjelaskan kepada Nona Jiu bahwa di sini menjual segala macam batu kasar yang belum ditambang dan bentuknya juga aneh. Tetapi ada atau tak ada dalam batu kalian, ini harus bergantung pada kemampuan kalian sendiri dalam memilih batu. Pertemuan pelelangan batu kami tak bisa menjaminnya jika terjadi masalah pada batu yang kalian telah memilihnya. Tak berselang lama kemudian datanglah Yun Xiao dan langsung menyapa Nona Jiu. Yun Xiao pun langsung mengatakan tak menyangka kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Nona Jiu langsung memeriksa batu yang ia ingin pilih. Tiba-tiba batu itu langsung diambil oleh pelayan Nona Jun Wan-er. Nona Jun Wan-er mengatakan kepada Nona Jiu dengan mengatakan, "Aku ingin batu ini juga." Tiba-tiba Xiao langsung menyerang Nona Jun Wan-er. Yang seketika Nona Jun Wan-er sangat kesal kepada Xiao. Nona Jun Wan-er langsung mengajak Nona Jiu untuk bertarung dengannya dalam memilih sebuah batu. Tetapi Yun Xiao langsung mengusir Nona Jun Wan-er. Orang-orang yang berada di sana pun sangat terkejut melihat kejadian seperti ini, bahwa belum pernah ada kejadian seperti ini di pertemuan pelelangan batu sebelumnya. Tetapi Nona Jiu langsung menyetujui pertarungan itu. Di sini Nona Jun Wan-er sedikit meremehkan Nona Jiu. Orang-orang yang berada di sana juga sedikit meremehkan Nona Jiu, bahwa di sini Nona Jun Wan-er sudah berada di tahap akhir pemurnian Qi, sehingga Nona Jun Wan-er sangat pede melawan Nona Jiu. Dan Nona Jun Wan-er langsung membuat sebuah aturan, barang siapa yang kalah ia akan berlutut di hadapannya dan harus merangkak sampai pintu keluar sambil meminta maaf kepadanya. Nona Jiu langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tak berselang lama mereka langsung bergegas mencari batu roh. Di sini Nona Jiu sedikit khawatir dengan basis kultivasinya saat ini. Takutnya hanya bisa melihat batu kasar dari kelas rendah. Di sini Xiao langsung mencium sebuah batu dan langsung mengatakan kepada Nona Jiu bahwa batu yang ia cium sangat harum. Oke, di sini saya sedikit memberitahu bahwa ketika Xiao berbicara hanya Nona Jiu saja yang mendengarnya ya. Oke, lanjut. Seketika Nona Jiu langsung mengatakan dalam dirinya bahwa Xiao sensitif dengan batu roh. Nona Jiu langsung mengatakan kepada Yun Xiao bahwa ia ingin Xiao yang memilih semuanya. Sontak Yun Xiao pun terkejut dan heran mendengar Nona Jiu yang menyuruh Xiao yang memilih semua batu roh. Yun Xiao pun menyetujui perkataan Nona Jiu dengan sedikit keheranan. Xiao langsung mencari batu roh dengan menciumnya. Di sini Xiao memilih sebuah batu yang aromanya sangat unik, sehingga Nona Jiu langsung memilih batu tersebut. Sontak Yun Xiao langsung mengatakan kepada Nona Jiu bahwa batu ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Dan Nona Jun Wan-er sedikit meremehkan batu yang Nona Jiu pilih. Dan dengan pedenya ia berkata bahwa pecahkan dulu batuku terlebih dahulu. Singkat cerita pemilihan batu sudah selesai. Sampailah di memecahkan batu yang mereka telah pilih.
Batu yang terlebih dahulu dipecahkan adalah milik Nona Junwan-er. Di sini Yun Xiao langsung menjelaskan bahwa batu roh dibagi menjadi 10 level. Level 1 berwarna merah, level 2 berwarna orange, level 3 berwarna kuning, level 4 berwarna hijau, level 5 berwarna hitam, level 6 berwarna biru, level 7 berwarna ungu, level 8 berwarna emas, dan sisanya batu tak berwarna. Bahwa di sini jika orang biasa memiliki batu roh berwarna merah kelas rendah juga bisa hidup dengan tenang. Dan Yun Xiao mengatakan rekor terbaik yang dapat diselesaikan di sini seharusnya batu roh level 2 yang berwarna orange. Dan batu Nona Junwan-er pun dipecahkan dan mendapatkan satu batu roh level kedua, 2 batu roh level 1. Dan penilai batu roh mengatakan memang layak menjadi nona besar di keluarga Jun, bahwa ia dengan cepat memecahkan rekor pemecahan batu di kota Fengluo. Nona Junwan-er merasa di atas angin dan sedikit meremehkan Nona Jiu. Seketika batu pertama yang dipecahkan mengeluarkan warna hijau, yang berarti batu level 4, yang membuat orang-orang yang berada di tempat itu sangat terkejut melihat batu roh level 4. Lagi-lagi mereka dibuat terkejut melihat batu yang telah dipecahkan semua, bahwa Nona Jiu mendapatkan satu batu roh kelas 1, 2 batu roh kelas 2, 1 batu roh kelas 3, 1 batu roh kelas 4. Sontak Nona Jiu lah yang berhasil memecahkan rekor di kota Fengluo. Nona Jiu langsung menagih janjinya kepada Nona Junwan-er bahwa jika yang kalah harus berlutut dan merangkak keluar sambil meminta maaf. Nona Wan-er pun melakukannya. Di sini Nona Junwan-er sangat kesal kepada Nona Jiu dan mengatakan dalam dirinya, "Aku akan membuatmu membayarnya berkali-kali lipat." Setelah kejadian tersebut, Nona Junwan-er langsung melaporkan kepada ayahnya tentang kejadian sebelumnya. Dan Junlei sangat marah kepada Junlei Tian yang tidak berhasil membunuh Nona Jiu. Junlei Tian langsung memberitahu kepada Junlei bahwa Nona Jiu berlatih sihir secara diam-diam. Dan Junlei Tian langsung menyuruh Junlei menyelesaikan sampah Nona Jiu secara pribadi. Berpindah ke Nona Jiu yang mendapatkan undangan makan malam keluarga. Xiao langsung mencurigai bahwa undangan makan malam tersebut adalah sebuah jebakan. Tetapi Nona Jiu langsung menenangkan Xiao dengan mengatakan kita harus datang dengan etiket baik. Berpindah ke Leng Yuan yaitu bawahan Mo Wuyu. Ia ditugaskan Mo Wuyu untuk melindungi Nona Jiu. Oke, film pun bersambung. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye bye.